dan tetap bisa tampil maksimum, istilahnya nggak terlalu tangan nggak kotor. Kalau mau dandan rapi, mau bertani kayak hidroponik kan bisa, nggak kotor-kotoran banget. Kenalkan, saya Yoko Triwahono. Saya bergelut di bidang hidroponik. Ini saya punya farm namanya Kebun Hijau. Saya sebenarnya merintis hidroponik itu baru-baru ini aja, sekitar 2019 itu, 18 itu ya. Awalnya saya dulu itu petani konvensional sama proyek dulu, awalnya gitu. Terjun di awal ikut mbah sama bapak itu ngerjain sawah, tapi kerjaan saya di proyek. Terus kebetulan ada temen sama waktu nonton di tutorial hidroponik nampaknya oke, jadi saya coba-coba gitu. Ya lumayan lah hasilnya. Proyek ya itu lumayan sih. Dulu sebelumnya di bidang utama sih proyek, cuma dari keluarga petani gitu. Kalau aku dulu itu di proyek itu pegang instalasi pipa, jadi kalau di sistem hidroponik aku tahu sistemnya gitu loh. Yang bagus pakai sistem NFT itu. Jadi awalnya aku kelihatannya sih hidroponik itu menjanjikan banget, simple, nggak terlalu ramai, kemungkinan hemat di nutrisi atau pupuk itu. Tapi kadang kita, dan juga mungkin kalau di hidroponik itu kita bisa lebih bersih, lebih rapi, kita nggak menggunakan istilahnya pacul, arit, itulah nggak pakai gitu itu. Jadi lebih enak dan perawatannya lebih mudah. Dari segala jenis kita bisa lihat itu, mau kasih, kita mau nanam apa yang kita sesuai, kita bisa tahu takaran nutrisi atau pupuknya. Jadi nggak boros-boros di pupuk sama nutrisi. Cuma awalnya agak berat itu di instalasi agak dikit mahal, tapi kemungkinan kalau dikalkulasi mungkin hasilnya lebih bagus lah. Biasanya kita harus sering itu mengontrol di bibit. Kita mending cari bibit yang bagus, jangan asal bibit aja. Kebanyakan kan kalau mau coba-coba cari bibit yang murah, mending cari bibit yang bagus, selisihnya dikit lah. Biasanya cari bibit yang eceran itu kan biasanya sangat murah, mending kita beli bibit yang satu biji harganya Rp100 tapi hasilnya bagus gitu. Kita harus pandai memilih bibit, terutama itu. Dan kita harus mengetahui mau kita pakai sistem hidroponik yang apakan, berapa macam pakai sistemnya. Kita harus mengetahui pakai sistem yang mana. Mungkin kebanyakan orang katanya mahal, sebetulnya nggak terlalu mahal, cuma kita bedanya kalau kita punya uang 1 juta kita belikan pipa, kalau sama-sama nggak punya lahan ya seandainya gitu, kita punya uang 1 juta kita belikan pipa di teras-teras rumah atau di depan halaman gitu kan, kita bisa buat itu yang kecil-kecil dulu. Kalau kita mau nanam bakal sejenis sayuran yang bisa dipanen tiap hari buat masak-masak di dapur, kayak jenis kangkung sama jenis itu seledri atau daun bawang kan ditaruh di depan rumah kan bisa. Kalau untuk pemula yang penting itu punya niat, dia mau ngumpulin istilahnya wadah-wadah bekas lah. Nanti kayak sistemnya pakai sistem bekas kaleng roti atau kaleng apa itu bisa digunakan, kayak sosis, kayak kaleng itu bisa yang penting pemilihan bibit yang mau ditanam apa itu aja. Punya niat aja dulu. Kalau hidroponik itu indah, ramah lingkungan, nikmat, bisa hasilnya itu bisa buat satu keluarga lah. Untuk nggak beli-beli, kalau di desa kan mau beli apa-apa mau beli, kalau penting ada teras rumah yang banyak ruangnya kan bisa enak dikasih tanaman yang kita suka. Hitung-hitung kayak tambah bumbu dapur lah daripada beli. Sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuma rasanya juga sama, cuma bedanya mungkin perawatan hamanya itu mungkin. Kalau di sayur biasa itu sama-sama bagus sih sama hidroponik, cuma mungkin lahannya lebih luas. Kalau di hidroponik kita pakai sistem apapun bisa
Kalau nggak ada pakai kaleng-kaleng bekas pun juga bisa, istilahnya pakai pembungkus kayak sosis itu kan plastik-plastik itu juga bisa digunakan, atau botol aqua itu juga bisa. Untuk sistem pemula itu NFT itu biasanya saya sekitar 1 juta itu. Sudah jadi, tinggal pakai itu. Cuma NFT itu sistemnya kan airnya mengalir terus, jadi agak boros di listrik. Tapi kalau aku menggunakan sistem NFT dari pagi, jadi sorenya listrik pompa ke air itu udah matikan. Biasanya kalau sistem untuk pemula itu mending DFT, jadi air menggenang. Iya, jadi sewaktu-waktu dia lupa ngecek nutrisi atau dia lupa ngasih air, di situ tetap ada air. Jadi sistemnya menggenang, airnya menggenang. Kalau NFT itu sistemnya tiap 1 meter itu harus ada keturunan antara 2 sampai 3 cm. Jadi per meter itu nanti aliran air itu mengalir tipis banget. Kalau dibilang sulit sih enggak, kan kapasitas kita enggak terlalu besar ya. Kita cuma posting di media sosial, istilahnya dijual tetangga, cuma dari kalau orang Jawa kalau titip petek itu harganya naik 1.000 lah. Itu loh orang jualan sayur keliling itu loh. Itu biasanya di situ kan harganya cuma 2.000, kita bisa ambil minta harga 3.000. Dan kemenangan di kita itu kita jual sama akarnya juga. Kalau kayak selada, kayak sawi itu juga satu akarnya. Kalau kemarin ada yang temen yang bawa itu ke Surabaya, tapi kebanyakan masih di lokal-lokal Kediri sini saja. Yang selada, jenisnya itu yang agak bagus, RZ sama selada RZ itu yang bagus itu. Sebenarnya kalau di hidroponik itu buat anak muda sih enak, kan dia mau tampil rapi, mau tampil gimana. Kan petaninya kalau di hidroponik kan nggak kotor-kotoran banget lah. Jadi selalu rapi lah, kita semua yang dipegang pakai air sama spon sama instalasinya kan pipa-pipa. Jadi kalau anak muda sih mau coba sih boleh, cuma punya niat dulu lah. Yang penting niatnya. Kalau hidroponik itu kalau sudah tahu hasilnya, kalau kita nanam biji 1 aja di spon itu, aku menggunakan spon nggak rockwool karena rockwool terlalu mahal. Kita ambil biji, seandainya biji cabai itu kita masukkan ke spon, nanti kita tanam. Kalau hasilnya bagus dia pasti suka, kan nggak terlalu ribet banget lah. Dan tetap bisa tampil maksimum, istilahnya nggak terlalu, tangan nggak kotor. Kalau mau dandan rapi, mau bertani kayak hidroponik kan bisa, nggak kotor-kotoran banget. Kalau untuk lahan sih sebenarnya relatif. Kalau kita mau sistemnya apa, lahannya nggak terlalu besar juga bisa. Kita kalau mau dibuat istilahnya skala keluarga, mungkin budget sekitar 1 juta, 2 juta itu udah cukup untuk memenuhi ganti nemak, nggon pawon itu apa, bumbu-bumbu yang lain itu bisa lah. Kalau kita mau dijual secara komersil ya mungkin agak besar dikit lah. Tergantung kita mau panen bisa 5 kilo atau 10 kilo per hari, kan relatif itu. Harus perkaliannya juga nanam per batang itu kita bisa tahu. Seandainya ini biji ini nanti kan kalau masih kecil gini sampai besar kan bisa. Biasanya ini kan nyampe antara 3 sampai 4.000 karo selada itu harganya per batang. Kita harus tahu yang istilahnya hasil yang maksimum itu berapa, kita perkalikan aja nanti. Kalau tahu hasilnya mungkin anak muda lebih suka lah. Kan kadang biasanya anak muda ngitungnya nominal terlalu kecil, masa harga 1.000, 2.000 kan enggak. Kan kita hitungnya kan perkaliannya itu 1.000 kali berapa ribu gitu hitungnya kan gitu. Biasanya kan kita enggak cuma gampangin harga 1.000 gitu aja. Saya usaha hidroponik, kalau ada yang butuh instalasi bisa ngubungin nomor telepon saya 082 336 711 160. Kalau di Facebook Yoko Ayuko gitu.
Kalau IG saya lupa, saya dibikinin anak. Kediri aja, instalasi cuma sementara Kediri aja. Kalau bibit atau sayuran? Ya kalau bibit keluar kota bisa. Sementara kalau instalasi masih, sebab belum ada partner yang satu hobi, masih sulit itu loh. Saya cari temen yang satu hobi hidroponik itu kebanyakan ya itu tadi, gampangin uang kecil lah istilahnya, terlalu ribet, modal di awal besar, tapi padahal nanti kalau dikalikan berapa hari, berapa bulan hasilnya mungkin sama. Cuma terus terang saya masih bingung cari temen yang mau ngerawat hidroponik atau berhidroponik itu masih sulit. Karena mereka memang takut di modal awal, tapi sebenarnya modal awal nggak terlalu besar kalau kita sama-sama nggak punya modal, istilahnya nggak punya tanah, nggak punya tempat, cuma punya sebidang tanah di samping rumah, itu nggak terlalu besar. Jadi modal awal sama lah kalau nggak punya sawah. Yang utama cari temen. Saya yang suka hobi itu yang sulit, sulit banget. Saya menawarin ke teman-teman, padahal hasilnya dia bilang cuma alah paling 1.000-2.000 gitu katanya gitu. Dampingi sampai selesai. Jadi saya pakai sistemnya mulai itu sampai 1 kali panen. Jadi pun lengkap, istilahnya mulai pompa, tandon, bibit, sama nutrisi lengkap. Kurang lebih 3 hari sampai 4 hari langsung jadi. Biasanya sehari 2 hari jadi langsung. Tergantung berapa lubang dia mau. Kan kita nawarin nanti yang ditanam itu jenisnya apa, kan tiap selada, sawi kan jarak lubangnya beda-beda. Jadi kangkung juga beda. Kalau jenis kangkung itu mungkin jaraknya 10 cm, kalau sawi 15 cm, selada 20 cm. Kita harus tahu yang mau ditanam mereka apa. Tapi saya kalau kebanyakan buat rumahan itu idealnya pakai 15 cm. Jadi dia bisa mau nanam segala jenis sayuran juga bisa, nggak terlalu dempet gitu. Model piramid ini yang paling rame. Jadi sistemnya NFT paling mudah. Jadi kalau kita semua pengerjaan sih cepet, sistemnya juga enak, mungkin tahan lama. Kalau ini kualitas barang juga bagus, kita menggunakan baja ringan. Sekian dari saya, salam hidroponik, yes.